Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sam Custom Motorcycle. Di depan saya ini ada Honda Steed 400. Kita rubah konsep dengan model rapi atau model agak kenakalan nih guys. Ini kita rubah konsep model skinny chopper dengan apa? Single seat dengan model jok dan ada raknya. Oke, kita review dari depan sampai belakang. Mana aja part yang kita handmade dan mana aja yang masih bawaan Honda Steed 400 ini. Makanya tonton terus sampai selesai, jangan sampai kelewatkan. Let's go. Nah, teman-teman ini untuk kita review dari model depan dulu. Untuk stang kita pakai racer atau pakai dogbone dengan tinggi 15 cm. Nah, untuk diameter asnya ini kita pakai ukuran 25 mili, seukuran dengan ukuran frame. Jadi agak lebih kelihatan padat dan kokoh. Nah, untuk shock depannya ini atau teleskopeknya ini pakai bawaannya. Jadi untuk di tengah ini ada indikator apa? LED lampu buat sen, netral, dan asli ada plat dari Honda-nya nih. Jadi untuk shock depan masih bawaannya. Nah, untuk berikat lampu, nah kita headman, kita ngambil di bawah segitiga ya. Jadi ngebaunya di bagian bawah, nempel. Nah, untuk pegangan lampunya atau kupingannya ini pakai behel di sistem roll. Nah, untuk lampunya kita pakai ukuran 5 inch yang biasa dipakai di motor-motor chopper. Nah, untuk variasinya kita pakaiin topi lampu atau pad biar ini uji konsepnya kayak model XLCH ya, model pad kayak gini. Nah, untuk padnya ini banyak di marketplace, kita ngambil yang retronya aja. Nah, sekarang kita review nih untuk kaki depannya. Ini pakai ring 19. Untuk pelek, trombol ini masih bawaannya Honda Steed 400. Nah, untuk jari-jarinya ini sangat gede dan banyak nih jari-jari ini sekitar 40 volt. Untuk cakramnya ini disimpan di bagian kiri. Nah, tidak lupa teman-teman nih untuk coupling atau handle coupling sama handle rem ini masih pakai bawaannya. Ya, untuk posisi ridingnya ini sangat pas ya. Untuk tinggi 160 atau 165. Jadi si motor ini dibikin agak ceper. Soalnya untuk shock belakang kita nggak pasang ya, jadi diganti sama as. Jadi ini emang jadi motor rigid. Untuk di shock di dalam ini kita bongkar, lalu kita ganti pakai as. Untuk dimensi frame kita pendekin, jadi lebih kelihatan ceper. Nah, lanjut bagian tangki teman-teman. Nah, untuk tangki ini cukup lumayan agak sulit ya, karena untuk membentuk rem Honda Steed ini agak ngotak dan agak lebar. Makanya untuk si ujung tangki ini sedikit ya, sedikit. Jadi nggak terlalu bulat ke dalam. Ini cukup di ujung ini, langsung ditekuk untuk mengikuti frame tengahnya. Jadi si frame Honda Steed ini kayak Dragstar ya, ada dua, ada palang dua. Jadi agak ngelebar di tengah. Untuk sekiran bensin kita simpen di bawah tangki.
Sebenarnya untuk review motor ini cukup simpel ya, karena yang headmade dari body setnya aja. Nah, untuk remnya ini masih bawaan Honda Steed-nya. Nah, lanjut nih kita review dari depan dulu. Nah, untuk knalpot kita sengaja bikin simple. Ini cukup roll aja ya, sampai perkiraan ini 70 cm. Terusnya 70 cm dengan ujung kita colok ya, atau papas dibikin runcing biar kelihatan lebih serem. Nah, untuk footstepnya dibikin simple. Jadi sistem footstep ini dia nonjok. Nah, lalu yang di tengah ini nih dia narik tuas rem belakang. Ush. Nah, untuk box listrikan kita simpan di bagian tengah, guys. Nah, ini tutupnya kita bikin dari plat tebal 1,2. Nah, untuk atasnya nggak pakai baut ya, cukup satu baut. Ini sistem clip atau dengan sistem kayak ada karet-karet ya di body-body motor biasa. Jadi kita sistem clip. Untuk yang bawah ini model baut 10. Nah, di tengah ini nih, dalam ini ada plastikan, CDI, kiprok, dan lain-lain. Kita simpan di dalam atau di belakang box ini. Untuk atasnya ini kita tutup pakai plat, soalnya ini agak lebar ya, untuk frame Honda Speed ini lebar, makanya kita tutup biar nggak kelihatan kopong. Lalu di atasnya kita pakaiin jok single seatnya dengan pakaiin engsel. Nah, engsel ini kita bisa bongkar ya, untuk nanti kita finishing chrome. Untuk pernya ini tinggi 6 cm. Nah, kita tambahan lagi nih jok buat belakang ini nempel di bagian spakbor. Nah, ini fungsinya kalau boncengan bisa, cuman nggak kurang nyaman soalnya dibikin kecil. Untuk belakang jok ini sengaja kita pakaiin rak. Nanti kalau misalnya owner pengen jalan-jalan atau touring, ini buat penyimpanan tas atau ransel yang diikat ke bagian sisi bar supaya lebih mempermudah. Nah, untuk roda belakang ini kita pakai ring 16. Untuk lebar velgnya ini 3,5. Untuk ukuran ban ini 500 kali 16. Untuk trombolnya ini pakai Kawasaki Intruder. Nah, plus panel-panelnya ya. Untuk bannya kita pakai ban apa ya? MT90/16, guys. Untuk si jok ini kita nempel di bagian spakbor. Nah, spakbor kita handmade. Ini ukuran tebal platnya kita pakai 1,2 dengan variasi nut di tengah ya. Jadi untuk variasinya ada nut di bagian tengah sama kayak tangki. Kita bikin nut juga supaya serasi depan depan sama belakangnya. Nah, untuk sisi bar ini cuma dibikin simple, nggak manjang ke atas ya kayak chopper biasanya. Ini cukup melingkari si spakbor aja. Untuk behelnya nih kita pakai ukuran 19 mili. 19 mili dengan apa dudukan kita pakai bos-bosan ya dengan baut M12 atau M8. Nah, lanjut guys. Ada yang unik nih di bagian dudukan plat nomor. Kita simpen di pinggir. Nah, jadi untuk dudukannya ini nempel di bagian frame atas sama bawah. Dibikin bos-bosan untuk M8 ya. Nah, ini langsung dilas. Nanti finishing kita finishing chrome.
Untuk ini ya nih, ada dudukan plat. Ini fungsinya nanti buat stop rem belakang. Cuman sengaja belum kita pasang karena motor ini mau masuk tahap finishing. Nah, ini ada tutup rantai, ada headmat juga dengan bahan plat 3 mili. Ini sama kayak plat di bawah jok ini nih. Ini nyambung di bagian depan. Untuk gearnya ini kita pakai ukuran 530 ya, untuk kayak model Sposter atau Harley, dengan giginya ini ukuran 45. Nah, untuk persneling ini dibikin simple kayak kayak orinya ya, jadi nggak terlalu ribet. Kita pakein transparan, jadi ini langsung nonjok ke gigi persnelingnya. Karena ini motor mau di finishing, jadi kita review singkat dulu, nanti review detail-detailnya setelah finishing guys, biar kalian tambah penasaran. Oke guys, mungkin itu racingnya ya, review singkat dari Honda Steed 400 ini. Setelah ini kita masuk finishing, cat, dan chrome. Nanti kita review ulang setelah beres di finishing. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal. Jangan lupa support channel kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.